Seluruh tubuh Luming diselimuti kabut berwarna darah. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah dua raja surgawi asing itu. Sepanjang perjalanan, tubuh beberapa ras alien lainnya meledak. Ekspresi kedua raja surgawi asing itu berubah drastis. Mereka tidak berharap untuk mencapai apapun, tetapi mereka berharap tidak akan membuat kesalahan apapun. Keduanya bergabung untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tetap dipukul oleh Luming dengan satu gerakan dan memuntahkan seteguk darah. Mereka hampir mati. Mundur, suara kumbang tanduk panjang Titan bergema di langit. Tanduknya seperti pedang saat menebas lawannya. Kamu ingin menyelamatkan orang lain dengan tubuhmu yang terluka parah. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Raja non-manusia itu meraung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia bertarung sengit dengan kumbang tanduk panjang Titan. Jika kumbang tanduk panjang Titan berada di puncak kejayaannya di zaman kuno, dia sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Namun, dalam pertempuran di zaman kuno, kumbang tanduk panjang Titan telah terluka parah dan belum pulih. Dia sama sekali tidak takut. Asyik, kumbang tanduk panjang Titan meraung. Raungannya mengguncang langit, dan kehampaan pun runtuh. Kekuatannya sangat mengerikan. Di kejauhan, Earth One dan Thunder One masih bertarung dengan ahli yang tak tertandingi dari suku asing. Namun, pada saat ini, auman kumbang tanduk panjang Titan datang dengan cepat. Ekspresi ahli yang tak tertandingi itu berubah saat dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dan mundur beberapa langkah. Dengan itu, Earth One dan Thunder One akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka mundur 10.000 mil dan datang ke sisi Luming. Tuan muda, ayo berangkat. Earth 1 meraung, ayo pergi. Pada saat ini, Luming terpengaruh oleh kumbang tanduk panjang Titan dan berhasil mendapatkan kembali sedikit kejelasan. Dia juga memahami situasi saat ini dan lebih baik pergi. Dengung, 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 dengung. Mereka segera mundur. Tinggal, pada saat ini, terdengar teriakan keras dari langit. Kemudian, langit terbelah, dan sebuah tangan ungu besar terentang dari langit. Tangan itu menutupi langit dan matahari. Tangan itu sangat besar, dan mencengkeram Luming, Tuyi, dan Lei Yi. Tekanannya begitu kuat hingga menakutkan. Itu adalah ahli terkuat yang pernah ditemui Luming sejauh ini. Bagaimana mungkin? Pupil mata Luming mengecil dengan cepat. Pihak lain tidak menyerang melalui lorong itu, tetapi langsung menerobos kekosongan. Dan EBCP, jika musuh berada di dunia dewa jahat, mereka benar-benar dapat menerobos kekosongan dan menyerang. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan, tidak bagus. Kaisar Surgawi di puncak alam Kaisar Surgawi, mundur. Dandan berteriak, akan tetapi, tidak ada jalan mundur menghadapi pohon palem raksasa ini. Tuan muda, cepat pergi. Earth One meraung, lalu meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia mendorong palu meteor itu hingga batas maksimal dan menghantamkannya ke tangan besar itu. Pada saat yang sama, Lei Yi mengaktifkan prajurit Dao Surga dengan seluruh kekuatannya dan menyerang tangan itu. Mengaum, mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tubuhnya ditutupi dengan duri-duri tulang, membuatnya tampak sangat ganas. Dia juga menyerang tangan besar itu. Ketiganya bergabung, dan kekuatan mereka mencapai titik ekstrim. Mereka membombardir tangan ungu raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan dahsyat terjadi berturut-turut, dan gelombang udara bersiul bagaikan gunung dan lautan. Kedua prajurit Dao Surgawi bergetar hebat sebelum terlempar kembali. Bumi 1 dan Guntur 1 tersentak mundur oleh kekuatan itu dan terlempar puluhan ribu mil. Tubuh Luming juga bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Namun, saat tubuhnya hendak terbang mundur, tangan ungu besar itu mengeluarkan daya isap yang sangat kuat. Ia menyedot Luming dan terbang menuju tangan ungu besar itu. Tidak baik, kumbang tanduk panjang Titan dan pria tinggi kurus bernama Nine Life ingin membantu, tetapi mereka ditahan oleh 2 anggota keluarga kerajaan suku asing. Asyik, Luming terbang langsung ke telapak tangan besar itu. Mengaum, Luming meledak dalam kegilaan dan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Tangan besar itu kokoh dan abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak bisa mematahkannya sama sekali. Saat berikutnya, tangan besar itu mengepal dan meraih Luming.
Pada saat ini, energi yang mengerikan dan tak terbatas mengalir ke tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar, dan sedikit kesadaran yang dimilikinya menjadi kabur dan dia kehilangan kesadaran. Setelah tangan besar itu mencengkeram Luming, tangan itu menyusut kembali. Tuan muda, Bumi Satu dan Guntur Satu meraung dan ingin menyelamatkannya. Jangan gegabah, orang yang menyerang adalah Kaisar Surgawi tingkat puncak. Meskipun dia menyerang dari jarak yang sangat jauh dan kekuatannya sangat berkurang, Luming telah ditangkap olehnya. Kita tidak bisa menyelamatkannya dengan kekuatan kita. Mundurlah dulu. Titanos meraung. Aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Dia tiba-tiba meraung dan memaksa lawannya mundur. Titan, bawa mereka pergi dulu. Aku akan menghalangi suku asing itu. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu berkata. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan serangannya menjadi semakin mencengangkan. Dia benar-benar berhasil memblokir dua keluarga kerajaan non-manusia. Dengan tubuh yang terluka parah, dia hampir tidak bisa melepaskan ledakan amarah. Dia bisa melupakan tentang pemulihan ke puncaknya sepanjang hidupnya. Seorang raja non-manusia meraung. Namun, keduanya dihalangi oleh pria jangkung dan kurus itu. Tubuh besar Titan Longhorn Beetle itu melesat ke arah Dandan dan yang lainnya. Asyik. Bahkan ahli non-manusia pertama tidak dapat menahan aumannya. Tubuhnya gemetar dan dia mundur. Tubuh kedua Kaisar Surgawi asing biasa meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Sejumlah besar non-manusia di bawah tingkat Kaisar Surgawi tewas. Tubuh besar Titan Longhorn Beetle datang ke sisi Dandan dan yang lainnya. Gelombang kekuatan menggulung mereka dan bergegas menuju Earth One dan Thunder One. Saudara Luming, Pao Pao berteriak, matanya menatap lurus ke depan. Pada saat ini, tangan besar yang mencengkeram Luming telah ditarik kembali dan menghilang di ruang kehampaan abadi. Kumbang tanduk panjang Titan juga mendesah dalam hati. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa. Pihak lain terlalu kuat. Dia adalah eksistensi di puncak alam Kaisar Surgawi, ahli puncak sejati. Jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa bersaing dengan pihak lain. Sayangnya, dia telah terluka parah dalam pertempuran kuno dan belum pulih. Kekuatannya telah sangat berkurang dan dia sama sekali bukan lawan pihak lain. Ayo, kita pergi dan beritahu para ahli alam surga dan kirim orang untuk menjaga tempat ini. Kumbang tanduk panjang Titan mengaktifkan gelombang kekuatan lain dan menyapu Earth One dan Thunder One, terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Brengsek, kedua raja non-manusia itu meraung dan menyerang dengan ganas, mencoba membunuh pria jangkung dan kurus itu. Namun, kekuatan pria jangkung dan kurus itu berada di atas kumbang tanduk panjang Titan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan melancarkan serangan yang mengejutkan, memaksa mundur kedua orang itu dalam satu gerakan. Sosoknya berkedip, menghancurkan kehampaan dan menghilang. Wajah kedua raja non-manusia itu sangatlah gelap. Kalian semua, mundurlah ke wilayah kami terlebih dahulu. Saat lorong itu terbuka sepenuhnya, serang di sini. Cepat atau lambat, wilayah surga dan wilayah purba akan jatuh ke tangan ras kami. Seorang raja non-manusia berteriak dan kemudian berbalik. Tidak lama kemudian, Dandan, Gelembung, Tuyi, Lei, kumbang tanduk panjang Titan, dan pria jangkung dan kurus berkumpul di puncak gunung di benua Yuan. Titan, 9 nyawa, kali ini, terima kasih banyak atas penyelamatanmu. Dandan mendesah. Saya juga tidak sengaja menemukan kejanggalan di sini, jadi saya meminta Titan untuk ikut dengan saya. Saya tidak menyangka akan menemui pemandangan ini. Pria jangkung kurus itu mendesah. Pria jangkung dan kurus ini adalah ulat sutra iblis 9 nyawa, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Saudara Luming, apakah dia akan baik-baik saja? Bubble sangat khawatir. Aku rasa tidak. Garis keturunan Luming memiliki asal-usul yang mencengangkan. Dilihat dari percakapan tadi, pihak lain tidak akan membunuh Luming. Kata Dandan. Selama pertempuran sebelumnya, pihak lain berteriak untuk tidak membunuh Luming dan akan membunuh semua orang tanpa ampun. Hal ini membuat Dandan memikirkan banyak hal. Saya harap begitu. Bumi Satu dan Guntur Satu mendesah. Ayo kembali ke alam surga dan sebarkan berita ini. Kata Dandan. Kemudian, sosok semua orang berkelebat dan mereka meninggalkan tempat itu. Di dalam ruang rahasia kuno di alam dewa jahat,
Luming berbaring di tengah ruangan, seluruh tubuhnya diselimuti aura darah kental dan niat membunuh. Ada lebih dari 10 sosok berdiri di sekitar Luming. Lebih dari separuh figur tersebut merupakan bangsawan non-manusia berambut ungu. Beberapa orang yang tadinya berada di pintu masuk lorong semuanya ada di sini. Ras alien lainnya juga memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka adalah ahli-ahli teratas dari suku Dewa Jahat. Bahkan yang terlemah dari mereka memiliki basis kultivasi Kaisar Surgawi bintang 4 atau lebih. Pada saat itu, lebih dari selusin orang asing menatap Luming dengan mata berapi-api. Itu benar-benar darah leluhur yang suci. Aku tidak menyangka bahwa darah leluhur yang suci tidak mati dalam pertempuran tahun itu. Dia meninggalkan garis keturunan natalnya dan terlahir kembali dalam tubuh manusia. Ini benar-benar tidak terduga. Seorang lelaki tua mendesah. Lelaki tua ini juga merupakan anggota keluarga kerajaan, tetapi usianya sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerutan dan rambutnya yang ungu sudah kehilangan kilaunya. Hahaha, surga benar-benar memberkati ras kita. Leluhur suci Bloodyard masih hidup, dan ras kita pasti akan mampu menghancurkan alam surgawi, menghancurkan alam, dan membuka langit, mencapai kemuliaan tertinggi. Benar sekali. Saat waktunya tiba, akan semudah membalikkan telapak tangan untuk meratakan alam surga. Leluhur naga, jangan pernah berpikir untuk menghentikan suku kita. Makhluk non-manusia lainnya semua gembira dan tertawa. Mereka menunggu hati darah leluhur suci untuk terbangun. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena tubuh Luming memancarkan cahaya jenis lain. Bas! Tubuh Luming bergetar dan sebuah prasasti batu muncul dan tumbuh dengan cepat. Tablet batu itu terus bergetar dan memancarkan lapisan cahaya hitam yang menyerbu ke arah tubuh Luming. Benar saja, prasasti ini adalah prasasti penjaga penjara. Cahaya yang dipancarkan oleh prasasti penekan penjara itu mengalir deras ke tubuh Luming dan memancarkan kekuatan penekan yang mengerikan, menekan cahaya merah darah dari garis keturunan ketiga. Bunuh, bunuh, bunuh. Cahaya merah darah itu meraung terus-menerus, seolah ingin menghancurkan Luming dan menggantikannya. Namun, prasasti penekan penjara itu bersinar terang dan daya penekannya sangat kuat. Ia terus menekan ki berwarna merah darah. Aura merah darah yang dipancarkan oleh garis keturunan ketiga ditekan oleh kekuatan prasasti penekan penjara. Aura itu perlahan menggeliat dan kembali ke tubuh Luming. Aura darah di tubuh Luming perlahan menipis. Lebih dari selusin orang luar tercengang. Prasasti penjaga penjara. Itu prasasti penjaga penjara. Sialan, kenapa prasasti penjaga penjara ada di tubuh pria ini? Sialan, sekarang aku mengerti. Prasasti penekan penjara juga merupakan garis keturunannya. Prasasti itu khusus digunakan untuk menekan hati leluhur Sein. Sungguh rencana yang hebat. Sialan, ayo kita keluarkan prasasti penekan penjara ini. Tidak buruk. Belasan orang asing berteriak, ledakan, ledakan, ledakan. 3 orang luar menyerang pada saat yang sama. Basis kultivasi mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah Kaisar Surgawi Bintang 5 dan Kaisar Surgawi Bintang 6. Ketiganya menyerang. Kekuatan mereka membentuk kekuatan penyegel yang menyelimuti prasasti penekan penjara, mencoba memisahkannya dari tubuh Luming. Dengung, 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 dengung. Prasasti penekan penjara bergetar hebat, dan tubuh Luming bergetar sedikit. Mengupas, ketiganya meraung dan meledak dengan kekuatan penuh. Namun, pada saat ini, prasasti penekan penjara itu tiba-tiba bergetar dan bersinar terang. Kekuatan yang mengerikan menyebar dari prasasti penekan penjara itu, seolah-olah dapat menekan surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga makhluk kuat dari ras asing itu gemetar seolah-olah mereka telah mengalami serangan yang mengerikan. Mereka mundur dan memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat. Tidak heran itu adalah prasasti penjaga penjara. Senjata natal orang itu luar biasa. Meskipun tidak lengkap, kekuatan yang dikandungnya masih mengejutkan. Mari kita serang bersama. Seorang anggota keluarga kerajaan non-manusia yang bermartabat berkata, "Baiklah, mari kita serang bersama." Yang lainnya mengangguk. Seketika aura mengerikan terpancar dari tubuh belasan makhluk asing itu. Yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Agung Bintang 4, dan yang terkuat adalah Kaisar Surgawi Puncak. Selusin dari mereka bersama-sama dapat menguasai seluruh dunia. Pada saat yang sama,
lebih dari selusin orang menyerang bersama-sama. Lebih dari selusin sinar cahaya berubah menjadi kekuatan penyegel, mencoba menyegel prasasti penekan penjara dan kemudian melucutinya. Wus! Prasasti penekan penjara itu mulai bergetar hebat. Kemudian, ukurannya mulai membesar, dan kekuatan mengerikan meledak darinya. Kekuatan pasukan ini sesungguhnya berada di atas kekuatan selusin ras asing lainnya. Asyik! Pada akhirnya, prasasti penekan penjara itu tiba-tiba berguncang, dan kekuatan yang lebih mengerikan menyebar, secara langsung menghancurkan kekuatan penyegelan lebih dari selusin suku asing. Terlebih lagi, lebih dari selusin orang asing terguncang oleh kekuatan prasasti penjaga penjara dan terus mundur. Beberapa yang lebih lemah menghantam dinding ruang rahasia, wajah mereka pucat dan darah mengalir dari mulut mereka. Lebih dari selusin jenis asing memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap prasasti penekan penjara itu. Sialan, kekuatan prasasti penjaga penjara itu terlalu kuat. Belum lagi kita, bahkan seorang master yang tak tertandingi pun tidak akan mampu mengekstraknya, kecuali jika itu adalah seseorang dengan level yang sama. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi jelek. Wajah orang lain agak suram. Di mana mereka bisa menemukan orang yang selevel? Mungkinkah mereka harus meminta leluhur tua untuk bertindak? Namun, leluhur tua itu telah terluka parah dalam pertempuran saat itu dan tertidur lelap. Bagaimana dia bisa bergerak sekarang? Apa yang kita lakukan? Seseorang bertanya. Hanya ada satu cara untuk melucuti prasasti penekan penjara, yaitu dengan membuat anak ini melakukannya dengan sukarela. Selama dia bekerja sama, akan mudah untuk melucuti prasasti penekan penjara, dan leluhur suci Bloodyard akan terbangun. Kata anggota klan kerajaan non-manusia yang bermartabat. Anak ini akan bekerja sama. Yang lainnya tidak begitu mempercayainya. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa menunggu dia bangun. Kata sang raja yang bermartabat. Karena tidak ada pilihan lain, semua orang hanya bisa menunggu. Prasasti penekan penjara itu melayang di atas Lu Ming. Cahayanya semakin terang dan terang, membentuk gelombang kekuatan penekan yang menyerbu tubuh Lu Ming. Kabut berwarna darah di tubuh Lu Ming perlahan memudar. Kesadaran Lu Ming telah jatuh ke dalam kegelapan. Ia tampak mengambang dalam kegelapan. Ia tidak memiliki konsep waktu dan tidak tahu sudah berapa lama ia mengambang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya melesat menembus kegelapan. Ming berlari menuju seberkas cahaya. Ledakan. Lu Ming merasakan guncangan di kepalanya dan kesadarannya pulih dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Benar saja, kami menemukan bahwa ras alien tengah mencoba membuka jalan tersebut. Kami pergi untuk menghentikan mereka dan pertempuran yang mengerikan pun terjadi. Aku telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga seperti orang gila. Ada juga Titan Longhorn. Saya sudah tertangkap. Lu Ming bergumam. Segala sesuatu muncul dalam pikirannya. Dandan, Gelembung, Bumi 1, Guntur 1, dan sisanya, apa kabar? Petik 2. Dengan Titan Longhorn dan yang lainnya di sekitar, semuanya akan baik-baik saja, kan? Lu Ming merasa khawatir dan tiba-tiba membuka matanya. Yang terlihat adalah sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu, terdapat potongan-potongan batu bercahaya yang menghiasi ruangan rahasia itu, yang menerangi ruangan itu seolah-olah saat itu adalah siang hari. Seorang pria parubaya berambut ungu dengan wajah persegi dan sikap yang mengesankan menatap Lu Ming dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tidak ada orang lain selain dia. Akhirnya kau bangun juga, kau Lu Ming, kan? Pria parubaya yang berwibawa itu berbicara. Bahkan suaranya penuh dengan wibawa. Siapa kamu? Tunggu, kamu dari ras yang berbeda. Mata Lu Ming menyipit saat dia melihat mata ketiga di antara alis pihak lainnya. Keluarga kerajaan ras alien. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Aku adalah Mo Luojia, jenderal penghancur alam dari alam dewa jahat. Kata pria parubaya yang berwibawa itu. Menghancurkan sang jenderal, menghancurkan alam surgaku. Lu Ming mencibir. Mata Moroja tenang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah ini dunia dewa jahat? Kaulah yang menangkapku, kan? Lu Ming berkata. Dia merasakan dengan saksama dan menemukan bahwa tempat ini memang berbeda dari alam surga dan alam purba.
Ruang di sini dipenuhi dengan energi aneh yang sangat berbeda dari ki asli alam surga dan alam primordial. Tetapi, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menyadari bahwa hukum langit dan bumi di sini sama persis dengan hukum di alam surga dan alam purba. Awalnya, ia mengira bahwa suku dewa jahat dan alam surga serta alam purba adalah dua dunia yang berbeda, dan hukum langit dan bumi akan sangat berbeda. Ia tidak menyangka bahwa keduanya akan persis sama. Itu aneh. Lu Ming terkejut namun ini merupakan hal baik untuknya. Benar sekali, satu orang yang menangkapmu, kata Moru Jia. Dia menatap Lu Ming dan melanjutkan, sekarang, aku butuh kerjasamamu. Satu bekerja sama. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum mengejek. Katakan padaku. Bekerja samalah denganku dan biarkan aku mengeluarkan prasasti penekan penjara dari tubuhmu. Kata Moru Jia. Kau tahu aku punya prasasti penjaga penjara. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menggunakan prasasti penekan penjara. Bagaimana pihak lain tahu? Apakah kultivasi pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa melihat tembus, atau ada sesuatu yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri? Tunggu, bagaimana aku bisa bangun? Aku telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga seperti orang gila, dan kesadaranku telah dilahap oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dari garis keturunan ketiga. Aku akan berubah menjadi boneka pembunuh. Bagaimana aku bisa bangun? Tidak mungkin dia menyelamatkanku. Mungkinkah itu prasasti penekan penjara? Lu Ming tiba-tiba teringat bahwa ketika ia pertama kali memperoleh setetes darah naga leluhur, darah itu telah memicu garis keturunan ketiga menjadi liar. Namun, prasasti penekan penjara itulah yang telah menekan garis keturunan ketiga. Mungkinkah prasasti penekan penjara itu telah menyelamatkannya lagi? Apakah prasasti penekan penjara itu menekan kekuatan garis keturunan ketiga, sehingga dia bisa bangun? Itu sangat mungkin. Itulah sebabnya dia tahu bahwa dia memiliki prasasti penjaga penjara. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga? Tunggu sebentar, Secret Ancestor Blue Deer. Selama pertempuran sebelumnya, pihak lain meneriaki Secret Ancestor Blue Deer. Mungkinkah dia mengacu pada garis keturunan ketiga? Apa garis keturunan ketiga? Apa hubungannya dengan ras alien? Apakah dia ingin aku dimangsa oleh garis keturunan ketiga dengan mengambil prasasti penekan penjara? Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia begitu pintar sehingga dia berhasil menebak situasi dengan tepat berdasarkan beberapa petunjuk yang tersebar. Sepertinya jika aku tidak bekerja sama, kau tidak akan bisa mengambil prasasti penekan penjara itu. Senyum di sudut mulut Lu Ming makin lebar. Moroja tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kalian hanya perlu bekerja sama. Hahaha, aku yang berinisiatif untuk bekerja sama. Aku takut setelah prasasti penjaga penjara itu dilucuti, itu juga akan menjadi saat kematianku. Aku tidak sebodoh itu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak layak, jadi kamu hanya akan mati. Moru Jia berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Kalau begitu kau bisa membunuhku sekarang. Kata Lu Ming. Anda, kilatan dingin melintas di mata Moroja. Dia tidak menyangka Lu Ming akan begitu sulit dihadapi di usianya yang masih muda. Jika mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, setelah membunuh Lu Ming, Blue Deer leluhur suci tidak akan bisa bangun. Katakan padaku, mengapa kau ingin mengambil prasasti penekan penjara? Siapakah Blue Deer tetua suci? Apa hubungan antara ini dan garis keturunan ketigaku? Lu Ming menatap pihak lain dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Karena dia telah jatuh ke tangan ras asing, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Paling-paling, dia akan mati. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mata Moroja dingin. Dia menatap Lu Ming dan berkata, sepertinya kamu tidak setuju. Bahkan jika aku setuju, aku takut aku akan tetap mati. Tanpa prasasti penekan penjara, aku akan dilahap oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Daripada berubah menjadi boneka pembunuh, lebih baik kau membunuhku secara langsung. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli. Jika kau setuju, aku dapat menjamin bahwa kau tidak akan mati, satu bahkan dapat mengekstraksi jiwamu dan mencarikan tubuh yang cocok untukmu bereinkarnasi. Kata Moru Jia, saya menghargai niat baik Anda. Lu Ming tersenyum tipis.
untuk mengambil jiwanya dan menukarnya dengan tubuh baru. Sungguh lelucon. Dia mungkin juga membunuhnya. Terlebih lagi, dia yakin bahwa ras alien itu sangat ingin mengambil prasasti penekan penjara dan membiarkan garis keturunan ketiga melahapnya. Pasti ada konspirasi. Nenek moyang suci Bluedeard, mungkinkah garis keturunan ketigaku terlahir kembali di tubuhku oleh ahli alien mengerikan yang ingin menggunakan tubuhku untuk bangkit kembali? Namun, garis keturunan keduaku adalah prasasti penjaga penjara, yang dapat menekan garis keturunan ketigaku. Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Jika memang begitu, mustahil baginya untuk setuju. Kalau tidak, alam surga dan alam purba mungkin akan menderita. Jangan berpikir kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak setuju. Mo Luojia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan wajah dingin. Pintu ruang rahasia ditutup, meninggalkan Lu Ming sendirian. Lu Ming tersenyum tipis. Ia berjalan ke sisi ruang rahasia dan mengamati dinding. Dinding ruang rahasia itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan ada banyak ukiran misterius di dinding tersebut. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa karena pihak lain begitu yakin akan mengurungnya di sini, mungkin hanya angan-angan baginya untuk keluar dari ruang rahasia ini dan melarikan diri. Karena aku di sini, aku akan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Karena hukum nomologi di sini sama dengan hukum di alam surga dan alam purba, aku masih bisa berkultivasi. Terlebih lagi, pihak lain tidak membunuhku dalam situasi ini. Jika mereka melakukannya, itu akan merugikan apa yang disebut darah leluhur suci mereka. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa jauh lebih tenang. Asal dia tidak mati, dia akan punya kesempatan. Lu Ming duduk bersila dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya. Kemudian, ia mulai memahami hukum karma. Sekarang, dari 10 prinsip utama, hanya Lu Ming yang belum berhasil memahami hukum karma dan hukum takdir. Setelah Mo Luojia keluar dari ruang rahasia, dia tiba di sebuah aula besar. Di aula, lebih dari selusin ahli non-manusia sedang menunggu. Jenderal yang hebat, bagaimana? Apakah anak itu menyetujuinya? Seorang pria tua bertanya. Anak itu masih muda, tetapi dia sangat cerdik. Saya khawatir dia sudah menebak banyak hal. Dia tidak akan setuju sama sekali. Dia tidak akan terpengaruh oleh paksaan atau bujukan. Moroja mengerutkan kening. Kau tidak akan terpengaruh oleh kekerasan atau bujukan. Bocah itu sedang mencari kematian. Aku akan pergi dan membunuhnya. Makhluk asing berbadan kekar itu sangat marah, tetapi dia menelan kata-katanya di tengah jalan dan tersenyum canggung. Jika dia membunuh Lu Ming, bagaimana hati darah leluhur suci bisa bangkit? Jenderal yang hebat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya, penjarakan anak itu di sini. Kita akan mempelajarinya dan melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk mengeluarkan prasasti penekan penjara darinya. Pada saat yang sama, kirimkan pesan kepada keluarga kerajaan lainnya dan minta mereka untuk memikirkan caranya. Kata Mo Luojia, baiklah, kita hanya bisa melakukan ini. Saya tidak percaya kita tidak bisa menyingkirkan prasasti penekan penjara yang rusak. Ras alien lainnya mengangguk dan pergi. Lu Ming tinggal di ruang rahasia dan fokus pada kultivasinya. Biasanya, tidak ada yang datang mengganggunya dan suasananya tenang. Kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Pengendalian Lu Ming atas hukum karma semakin dalam. Pada saat itu, Moroja datang untuk mencari Lu Ming untuk pertama kalinya. Kali ini, ia membawa lebih dari 10 orang bersamanya. Mereka semua adalah ahli dengan kultivasi yang sangat tinggi. Mereka menggunakan susunan khusus dalam upaya mengeluarkan prasasti penekan penjara dari tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak melawan, namun dia tidak bekerja sama dan membiarkan pihak lain melemparkannya. Sayangnya pihak lain pada akhirnya tetap gagal dan tidak dapat berbuat apapun terhadap prasasti penekan penjara tersebut. Bocah, kau mau bekerja sama atau tidak? Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Seorang alien kekar meraung, niat membunuhnya tak tertandingi ganasnya. Jika kau ingin membunuh, maka bunuhlah, mengapa kau buang-buang napas? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Anda, alien itu hampir muntah darah karena marah. Jika bukan karena leluhur Saint Bluedeard, dia pasti sudah menamparkan Lu Ming hingga babak belur. Pada akhirnya, orang-orang asing ini tidak punya pilihan selain pergi.
Lu Ming terus berkultivasi. Secara alami, efek dari kultivasi di sini tidak sebaik di Pulau Void. Namun, seiring berjalannya waktu, kendali Lu Ming atas berbagai hukum menjadi semakin dalam. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Lu Ming telah dikurung di sini selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, selain memahami hukum, Lu Ming juga mempelajari kemampuan ilahi yang dibangun dari berbagai hukum. Mengenai teknik misterius 7 dewa, Lu Ming juga akan membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Namun, tanpa bantuan harta karun kelas atas, akan memakan waktu lama untuk mempraktikkan teknik misterius 7 dewa. Lu Ming tidak terburu-buru, dia akan memolesnya perlahan-lahan. Selama dia berkultivasi hingga batasnya, dia secara alami akan berhasil. Setelah 5 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan hukum karma ke tingkat ketiga. Kemudian, Lu Ming mulai memahami hukum takdir. Hukum takdir sangat sulit dipahami kecuali seseorang dilahirkan dengan tubuh takdir. Lu Ming menghabiskan setahun penuh sebelum ia berhasil memperoleh pemahaman dasar tentang hukum takdir. Namun, setelah memulai, setiap langkah sangat sulit untuk diperbaiki. Namun, hukum takdir memang sangat menakjubkan. Dikatakan bahwa hukum ini dapat mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Setelah Lu Ming mengolah hukum takdir ke tingkat pemula dan menggabungkannya dengan 10 hukum teratas lainnya, ia merasa bahwa ia telah menyatu dengan dunia ini. Ia samar-samar dapat merasakan keberadaan Dao Surgawi. Lu Ming sangat mabuk dengan perasaan ini. Dia bahkan lebih fokus pada kultivasinya. Namun, pemahamannya tentang hukum takdir terlalu lambat. Sementara itu, Lu Ming juga memahami beberapa hukum jalur raja lainnya. Dia memahami beberapa jalan raja dan hukum takdir secara bersamaan. Tentu saja, kecepatan pemahaman Lu Ming terhadap hukum jalur raja sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berkultivasi ke alam ketiga. Adapun hukum takdir, mereka meningkat pada tingkat yang konstan. Musim semi dan musim gugur pun tiba, dan waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Pada awalnya, ras alien akan mencoba mengambil alih monumen pertahanan penjara setiap beberapa tahun. Namun, setelah gagal 5 hingga 6 kali berturut-turut, ras alien tampaknya telah kehilangan kesabaran dan mengurung Lu Ming di ruang rahasia. Sudah lama sejak terakhir kali mereka datang. Begitulah, Lu Ming menghabiskan 100 tahun di ruang rahasia. Ya, 100 tahun. Sejak Lu Ming memulai jalur kultivasinya, ia hanya berkultivasi selama beberapa dekade sebelum ia ditangkap dan dibawa ke dunia lain. Namun, kali ini, ia telah dipenjara selama 100 tahun. Bagi seorang ahli alam kaisar bela diri, waktu 100 tahun bagaikan jentikan jari. Lu Ming telah berkultivasi dengan sepenuh hati selama 100 tahun terakhir. Dia tidak merasa bosan sama sekali. Dalam 100 tahun terakhir, tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat. Akan tetapi, pengendaliannya terhadap hukum telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Hukum takdir juga telah dikembangkannya sampai tingkat ketiga. Selain itu, ia telah menguasai lebih dari 70 hukum jalur raja. Secara keseluruhan, Lu Ming telah menguasai total 81 jenis hukum jalur raja dan hukum tertinggi. Selain itu, ia telah mengolahnya hingga ke alam ketiga. Saat hukum-hukum ini menyatu dan meledak, kekuatannya menjadi luar biasa dahsyat. Lu Ming merasa bahwa ia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Agung Bintang 4, atau bahkan Kaisar Agung Bintang 5, hanya dengan kekuatan hukum saja, tanpa menggunakan kekuatan fisiknya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah seorang kaisar sejati. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang kaisar sejati dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar agung. Aku ingin tahu seberapa tinggi kekuatan tempurku saat aku berhasil menembus alam kaisar agung. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Yang lainnya menguasai hukum tertinggi di samping 8 hukum jalur raja lainnya. Setelah menerobos ke Kaisar Agung, mereka akan menguasai Dao Agung terkuat. Adapun dia telah menguasai 10 hukum tertinggi dan 71 hukum jalur raja. Begitu dia berhasil menembus alam Kaisar Agung, jalur agung macam apa yang akan dia miliki? Sekarang, aku tidak perlu mengendalikan lebih banyak hukum. Tujuanku adalah menguasai semua hukum ini dan menyempurnakannya. Kemudian, aku bisa menerobos ke alam Kaisar Agung. Lu Ming merenung. Hukum yang dikendalikannya terlalu banyak. Sulit untuk benar-benar mencapai integrasi yang lancar, dan itu memerlukan waktu.
Selama 100 tahun terakhir, teknik misterius tujuh dewa miliknya masih berada di tengah tahap kelima. Namun, fondasinya sudah sangat kokoh dan dia telah mencapai batasnya. Dia yakin bahwa dia akan segera dapat menembusnya. Begitu dia mencapai tahap akhir dari tingkat kelima seni misterius tujuh dewa, dia akan mampu menekan kaisar puncak lainnya hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dengan kekuatan hukum, Kaisar Agung tidak terkalahkan. Jika dia membuat terobosan dalam sistem nomologi selanjutnya, kekuatannya akan meroket ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, sekelompok manusia iblis sedang mendiskusikan sesuatu di aula besar. Di antara mereka adalah Morajia dan beberapa lainnya. Namun, di antara orang-orang ini, status Moluojia bukanlah yang tertinggi. Ada beberapa orang yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Moluojia, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Hal yang sedang dibicarakan orang-orang ini adalah tentang Lu Ming. Sudah 100 tahun berlalu, dan anak itu masih tidak mau bekerja sama. Di bagian paling atas, ada seorang pria parubaya yang sangat tampan dan mengenakan mahkota. Orang ini adalah Raja Ras Asing. Yang mulia, bocah nakal itu tahu bahwa kita tidak berani membunuhnya, jadi dia tidak akan setuju apapun yang terjadi. Moluojia membungkuk dan berkata, "MMH." Raja mengangguk, dia tidak setuju karena dia masih punya harapan. Harapan untuk alam surga. Dia berharap suatu hari nanti, seseorang dari alam surga akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Seseorang dari alam surga datang untuk menyelamatkannya. Dalam mimpinya, ras kita akan menghancurkan alam surga cepat atau lambat. Kata seorang pakar alien. Namun, suku kita belum menghancurkan alam surga. Dia tentu saja memiliki harapan. Sekarang, kita hanya bisa membuatnya merasa putus asa. Hanya ketika dia putus asa dan kita memberinya harapan, dia akan setuju. Kata Raja Non-Manusia, "Rajaku, apa yang harus kita lakukan?" Moroja bertanya, "Biarkan dia keluar dan biarkan dia merasakan kekuatan klan kita. Biarkan dia mengerti dengan jelas bahwa alam surga bukanlah lawan klan kita. Maka, dia secara alami akan putus asa. Kemudian, berikan dia harapan, temukan dia tubuh yang baik, biarkan jiwanya memilikinya, dan berikan dia beberapa manfaat. Setujui beberapa persyaratan, dan dia secara alami akan setuju." Raja non-manusia itu berkata, tampak sangat percaya diri. Raja itu bijaksana. Saya akan melakukannya sekarang juga. Moluojia dan yang lainnya membungkuk. Pada titik ini, suku asing tidak punya pilihan lain. Adapun Lu Ming, dia tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak bisa mengeluarkan prasasti penekan penjara. Dia hanya bisa mengeluarkan prasasti penekan penjara jika Lu Ming bersedia bekerja sama. Bagaimana dia bisa membuat Lu Ming menjadi sukarelawan? Itu untuk membuat Lu Ming merasa putus asa dan membiarkannya melihat kekuatan mengerikan dari ras alien. Dia ingin membuat Lu Ming mengerti bahwa alam surga bukanlah tandingan bagi ras alien dan bahwa alam surga ditakdirkan untuk dihancurkan oleh mereka. Lu Ming tidak dapat mengubah hasil bahkan jika dia tidak setuju. Kemudian, ia akan memberi Lu Ming harapan, jalan keluar baginya, sumber daya, dan keluarganya. Baru setelah itu Lu Ming akan menyerah dan menyetujui persyaratan ras alien tersebut. Biarkan dia bergerak bebas di Jie kita, tapi kirim seorang ahli untuk mengikutinya, kalau-kalau dia dibunuh oleh orang lain. Raja non-manusia itu memberi instruksi. Ini adalah dunia dewa jahat, dan jika seorang manusia berjalan di jalan, dia akan benar-benar dibunuh. Ya, Moroga dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah itu. Baiklah, mari kita lakukan itu. Raja non-manusia itu memberi instruksi sebelum pergi. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika pintu ruang rahasia terbuka lagi. Moluojia dan seorang lelaki tua masuk. Ini dia lagi. Menurutku, kamu tidak perlu membuang-buang waktumu. Kamu tidak bisa mengambil prasasti penekan penjara itu. Lu Ming mencibir. Aku di sini bukan untuk mengambil prasasti penekan penjara. Aku di sini untuk membebaskanmu. Kata Moluojia. Biarkan aku keluar. Lu Ming tertegun. Dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan membiarkannya keluar. Benar sekali, kau boleh pergi ke wilayahku, tetapi kau hanya boleh tinggal di wilayahku. Jika kau ingin kembali ke alam surga, berhentilah melamun. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Moluojia berbalik dan pergi.
Apa yang sedang dilakukan ras alien ini? Lu Ming sangat bingung. Namun, lebih baik meninggalkan tempat ini daripada tinggal di ruang rahasia ini selama sisa hidupnya. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Lu Ming mengikuti Moroja dan pergi. Mata Lu Ming berkedip saat dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan tiba di sebuah peron. Karena pemandangan yang terlihat di matanya sungguh luar biasa. Ruang rahasia ini seharusnya berada di posisi yang sangat tinggi. Dari tempat mereka berdiri, mereka berada di atas awan dan memiliki bidang pandang yang luas, yang memungkinkan mereka melihat ke kejauhan. Yang terlihat adalah sejumlah besar bangunan. Bangunan-bangunan ini sangat aneh, sama sekali berbeda dengan bangunan-bangunan di alam surga. Bangunan-bangunan ini tampak lebih biadab, lebih megah, dan sangat megah. Bangunan-bangunan seperti itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dilupakan. Ada sebuah kota besar di sini, bahkan lebih besar dari kota kuno di alam surga. Di kota, ada orang yang terus-menerus menyalakan lampu. Semuanya adalah ras alien. Ada ras alien bersisik hitam dengan tubuh kekar, ras alien bersisik ungu, ras alien berlengan empat dengan tubuh pendek, dan ada pula ras alien yang tampak seperti bayangan. Terlalu banyak. Ras alien ini tidak menyembunyikan aura mereka. Satu demi satu, aura mengerikan membumbung tinggi ke langit. Lu Ming dapat merasakannya dengan jelas. Begitu banyak ahli. Mata Lu Ming menyipit. Hanya dengan indera sekilas, Lu Ming menyadari bahwa ada banyak sekali ahli di antara ras alien ini. Sekelompok besar dari mereka semuanya berada di alam kaisar bela diri. Ada juga sejumlah besar kaisar sejati. Bahkan ada banyak kaisar yang hebat. Terdapat terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Ini adalah kota kerajaan suku saya. Moroja menjelaskan. Ibu kota. Tidak heran, hati Lu Ming tergerak. Ibu kota biasanya menjadi tempat berkumpulnya para ahli. Wajar saja jika ada banyak ahli. Namun, ini hanya salah satu kota kerajaan rasku. Moroja kemudian menambahkan, salah satu keluarga kerajaan. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya secara naluriah. Total ada 10 klan kerajaan di suku Dewa Jahat. Tentu saja, kami memiliki 10 kota kerajaan. Ini adalah salah satu kota kerajaan di suku kami. Saya mungkin juga memberi tahu Anda bahwa hanya 3 dari 10 klan kerajaan yang telah menyerang alam surga selama bertahun-tahun ini. Itu belum semuanya. Kata Moruujia. Apa? Kali ini Lu Ming benar-benar terkejut. Sebenarnya ada 10 klan kerajaan dalam ras alien, dan hanya 3 dari mereka yang menyerang alam surga dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti ada 7 keluarga kerajaan lain yang tidak menyerang ras alien. 3 keluarga kerajaan yang menyerang alam surga telah memaksa alam surga ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika 10 keluarga kerajaan semuanya menyerang alam surga, bukankah alam surga tidak akan mampu melawan? Ini di luar dugaan Lu Ming. Saat ini, dia benar-benar cemas. Melihat ekspresi Lu Ming, Moroga tersenyum. Inilah yang ingin ia lihat. Syok, putus asa. Sekarang, kamu tahu kekuatan klanku. Jika alam surga ingin bertarung dengan klanku, itu seperti telur yang menabrak batu. Moruujia tertawa dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, alam surga pasti masih memiliki kekuatan tersembunyi. Kalau tidak, alam surga akan dihancurkan oleh ras alien. Ya, tentu saja tidak sesederhana itu. Pasti ada cerita tersembunyi. Kalau tidak, ras alien tidak akan bertahan selama bertahun-tahun tanpa menghancurkan alam surga. Banyak pikiran terlintas dalam benak Lu Ming saat ia mencoba menenangkan dirinya. Apa? Sesaat kemudian, Lu Ming menghela napas panjang lega dan matanya menjadi tenang. Anak ini, Moruujia terkejut. Ketabahan mental Lu Ming berada di luar dugaannya. Dia menjadi tenang begitu cepat setelah mendengar bahwa ras alien itu begitu kuat. Mari kita lihat bagaimana kau akan tetap tenang saat kau melihat kekuatan sejati klanku. Moruujia mendengus dalam hatinya dan memerintahkan, Jiayi, mulai sekarang, dia akan mengikutinya. Apakah kamu mengerti? Ya, jenderal hebat. Orang tua di samping Moroja membungkuk. Asyik. Moroga melangkah maju dan menghilang. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat-lihat. Jika kita bisa belajar lebih banyak tentang rahasia ras alien, itu akan berguna saat kita kembali ke alam surga di masa depan. Memikirkan hal ini, Lu Ming melompat dari peron dan terbang turun. Jiayi tidak jauh di belakang Lu Ming.
Setelah melompat dari peron, Lu Ming berjalan menuju jalan. Bangunan-bangunan ras alien itu kuno dan tinggi. Setiap bangunan tingginya ratusan meter dan jalan-jalannya lebar. Lu Ming berjalan dengan angkuh di jalan-jalan. Di sisi lain, ras alien di jalan tercengang. Mata mereka melebar seukuran lonceng tembaga saat mereka menatap Lu Ming. Orang ini bukan dari klanku. Dia tampak seperti manusia. Ya, manusia. Seorang manusia benar-benar berani berkeliaran di sekitar kota raja kita. Apa yang terjadi? Para non-manusia di jalan semuanya berdiskusi. Lebih jauh lagi, berita ini menyebar seperti angin puyuh. Dalam waktu singkat, daerah ini dikelilingi oleh semua jenis ras alien. Hei, minggir, minggir. Kau menghalangi jalan. Apa kau punya sopan santun? Lu Ming sangat sombong. Dia mencaci maki dia secara langsung. Sarang, manusia ini sangat sombong. Seorang manusia berani mencaci maki kita di kota raja kita. Dia sedang mencari kematian. Seorang makhluk non-manusia yang pemarah berteriak, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Namun, saat melihat Jiayi yang mengikuti Lu Ming, mereka menggigil ketakutan. Aura Jiayi terlalu mengerikan.